Dan pemirsa, kita akan memantau seperti apa ngabuburit mencari takjil di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Oki Arisandi di kawasan Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya. Selamat sore, Oki. Bagaimana suasana berburu takjil di sana, Oki? Halo, selamat sore Davi, Anissa, dan juga pemirsa. Kalau yang ditanyakan adalah bagaimana suasananya, nih bisa dilihat secara langsung. Ini adalah jalan raya utama dari kawasan religi Sunan Ampel, Kota Surabaya, yang mana setiap hari memang sudah semakin ramai, semakin padat. Namun di bulan suci Ramadan ini semakin padat dan semakin ramai karena banyaknya masyarakat yang berburu takjil. Karena memang selain dikenal sebagai daerah kawasan wisata religi, di sepanjang Jalan Kiai Haji Mas Mansur di kawasan wisata Sunan Ampel ini dikenal sebagai banyaknya warga sekitar yang menjual jajanan khas untuk di bulan suci Ramadan. Salah satunya ini yang menarik, Davi. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa di sini ada yang namanya pukis Arab. Pukis Arab ini uniknya adalah hanya muncul dan hanya dijual di bulan suci Ramadan saja. Tentu berbeda dengan pukis pada umumnya. Kalau pukis pada umumnya berbentuk gepeng dan memanjang, sementara pukis Arab bentuknya adalah seperti ada kubah di atasnya dan semuanya berwarna kuning atau orange. Nah, tentu soal rasa dikatakan juga berbeda. Sayangnya karena belum jam bukan puasa nih, Davi dan juga Nisa, saya belum bisa merasakannya. Lalu yang lain juga adalah ini, ada olahan bihun yang digoreng bersama dengan telur dan bumbu pedas khas daerah timur yang membuatnya berwarna semakin merah, yang konon katanya bisa menggugah selera dengan rasa pedasnya itu. Belum lagi jika ditambah dengan samosa ataupun martabak telur yang tentu akan menambah nikmatnya berbuka puasa saat kita berburu takjil di kawasan Sunan Ampel ini. Tidak hanya jajanan yang berbau Timur Tengah, ada juga jajanan tradisional seperti ada lemper kalau saya sebut, ada kue lapis juga, ini ada kue apem dan macam-macam, ada kue otok-otok juga yang dalamnya adalah kacang hijau. Nah, tentu di sini sudah menjadi surganya bagi para pemburu takjil. Dan satu lagi, Davi, Nisa, dan pemirsa, saya mau ajak Anda untuk melihat bahwa memang sesuai namanya di sini adalah kawasan wisata religi, sehingga sebagian besar warga di sini adalah didominasi oleh mereka yang berketurunan Timur Tengah, sehingga disebut sebagai kampung Arab. Nah, yang menariknya ini ada olahan ayam yang ditemani dengan nasi kebuli, dinamai kebuli Sahara roasted chicken. Oke, saya lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah satu ekor ayam utuh yang di roasted, bukan dibakar, bukan dipanggang istilahnya, tapi di roasted setelah dilumuri oleh olive oil bersama dengan bumbu khusus yang telah diracik oleh sang pemasak, dioles sekali saja dan selanjutnya di roasted selama kurang lebih 1 hingga 2 jam sampai dia matang dan berwarna keemasan atau kecoklatan seperti ini. Nah, nanti begitu dia matang akan disajikan langsung dengan nasi kebuli dan komponen-komponen side dish lainnya yang tentu akan menambah cita rasa. Sayang sekali di sini masih belum jam berbuka puasa. Kalau tadinya sudah buka puasa, saya akan ajak Anda ke dalam dan menikmati yang namanya sajian kebuli Sahara roasted chicken ini. Selanjutnya, kalau kita sudah tadi menilai soal kudapan takjil, sudah ada juga menu beratnya. Nggak lengkap rasanya kalau kita tidak berburu yang namanya minuman segar. Nah, di situ pemirsa, saya mau ajak Anda, yuk kita lihat. Nah, di Surabaya itu ada yang namanya es permen karet. Es permen karet ini, Davi dan juga Nisa, bukan permen karet yang kemudian dicelupkan ke dalam air dan didinginkan, melainkan itu adalah sebuah es yang aromanya menyerupai seperti permen karet. Warnanya adalah warna pink atau merah muda. Oh, sudah habis, Masya Allah. Jadi padahal ini tadi ibu yang berjualan berbagai macam es ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 box masing-masing dengan macam-macam es yang berbeda dan rupanya
sebelum jam buka puasa tiba ini sudah ludes habis terjual. Nah, tentunya karena dikenal sebagai kampung Arab, di wisata religi Sunan Ampel ini berbagai kudapan seperti shawarma, lalu juga ada kebab dan juga ada kebuli. Ini begitu mudah dijumpai karena memang sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah kawasan wisata religi ini adalah warga-warga yang masih memiliki keturunan Timur Tengah, sehingga tidak heran jika dinamai dengan kampung Arab. Dan juga tadi saya sebetulnya sedang mencari ada yang namanya gulai kacang hijau. Jadi ada gulai daging sapi yang ketika penyajiannya dicampur dengan kacang hijau dan juga roti Maryam. Namun tadi saya sudah berkeliling, rupanya belum jamnya buka sehingga saya belum bisa menceritakan bagaimana nikmatnya untuk Anda. Untuk itu, bagi pemirsa yang tentu warga kota Surabaya ini sudah tidak akan heran dengan yang namanya kawasan Sunan Ampel kota Surabaya. Tapi untuk masyarakat di luar Jawa Timur, barangkali ketika Anda mampir ke Surabaya, tidak ada salahnya berburu takjil di kawasan wisata religi Sunan Ampel kota Surabaya, Jawa Timur. Davi, Nisa, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi. Jangan lupa kalau ke Jakarta bawain otok-otok, pukis Arab sama roasted chickennya ya, Oki ya, jangan lupa. Baik pemirsa, selain di Surabaya, di Jakarta ini juga banyak tempat-tempat untuk ngabuburit mencari takjil. Salah satunya di kawasan Bukit Duri, Jakarta. Ya, seperti apa suasana di sana? Sudah ada rekan kami Lineke Utsiki di sana. Selamat sore Lineke. Seperti apa suasana berburu takjil di kawasan Bukit Duri, Lineke? Makanan apa saja yang terlihat di belakang Anda itu? Lineke? Ya Anissa, Davi dan juga pemirsa, kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan, kegiatan ditunggu-tunggu apalagi tiada lagi dan juga tiada bukan adalah berburu takjil ataupun kudapan untuk berbuka puasa. Dan salah satunya yang bisa Anda temui alternatifnya adalah di Jalan Bukit Duri Selatan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di tempat saya berdiri saya saat ini. Dan saya akan langsung menunjukkan kepada Anda kira-kira ada aneka ragam makanan dan minuman apa saja sih yang dijual di sini. Kalau kita lihat di sisi kiri maupun kanan saya, utama di sisi kiri, ini yang hangat-hangat kelihatan sekali ada dimsum, kemudian juga otak-otak dengan harganya yang dipatok dari 11.000 hingga dengan Rp22.000. Ini bisa menjadi kudapan Anda untuk berbuka puasa nanti. Selain itu, tidak hanya dari dimsum dan juga otak-otak saja. Kalau kita lihat bergeser sedikit ke sisi kiri saya, ini ada cimol, kentang, otak-otak, kemudian jamur crispy yang memang kalau kita lihat ya pemirsa, bisa dikatakan di sentra takjil yang berada di kawasan Tebet ini merupakan pusatnya dari jualan goreng-gorengan, apalagi karena masyarakat Indonesia ini favorit menu untuk berbuka puasanya adalah berbicara mengenai goreng-gorengan. Ada berbagai tips yang bisa Anda dapatkan ataupun yang akan saya berikan ketika mencari menu takjil. Yang pertama adalah kalau bisa ini Anda mencari tempat-tempat yang memang bersih. Kemudian juga kalau bisa Anda membawa tempat makanan Anda sendiri sehingga lebih higienis. Tidak hanya dari itu saja, di sisi kiri saya ini cukup menarik karena kalau tadi kita lihat goreng-gorengan, ada makanan berat yang juga dijual, tetapi ini dengan harga yang murah nih pemirsa. Semuanya ini dijual dengan harga di kisaran antara Rp10.000 hingga dengan Rp20.000. Anda bisa mendapatkan cumi, udang, kemudian tutut, kepiting, ceker, kerang hijau maupun kerang darah. Dan yang paling menariknya di sini juga yang paling ramai dikunjungi adalah risoles mayo. Dan kalau kita lihat di belakang sana ini yang paling menjadi favorit adalah kalau kita berbicara mengenai ayam bakar. Dan tidak hanya dari ayam bakar saja, tentunya yang menjadi pelengkap di sini adalah berbicara mengenai minuman-minuman segar yang dijual, kemudian ada juga bakwan Malang. Dan kalau kita lihat jelang berbuka puasa ini memang cukup padat sekali. Kalau kita lihat di kiri kanan saya ini banyak warga yang sudah berkumpul untuk membeli makanan ataupun kudapan. Dan yang paling menarik juga nih pemirsa adalah berbicara mengenai ayam bakar taliwang di sebelah kanan saya. Kalau kita lihat tidak hanya menjual ayam bakar taliwang saja, tetapi di sini juga dijual ikan bakar, kemudian juga nasi putih yang tentunya setelah Anda berbuka puasa dengan makanan yang ringan-ringan, minuman yang segar, pilihan makanan berat seperti ini bisa menjadi alternatif. Dan bagi Anda tentunya yang masih pusing ini masih bingung menentukan untuk kira-kira mau makan di mana bersama dengan kerabat maupun bersama dengan keluarga, Anda bisa langsung datang
ke sentra jajanan takjil ataupun kudapan yang ada di Jalan Bukit Duri Selatan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tentunya pemirsa, kalau kita lihat memang ini tinggal beberapa menit lagi buka puasa, tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita berada ataupun di momen bulan puasa seperti ini, apalagi ketika sedang berburu takjil, ini tentunya menjadi kegiatan aktivitas yang menambah semangat. Tetapi yang paling penting adalah ingat sekali lagi esensi dari bulan suci Ramadan ini adalah untuk tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi jangan sampai membeli makanan-makanan yang berlebihan. Kembali ke studio. Iya, yang bakar taliwang tidak hanya menjadi favorit Lineke ya, tapi favorit kita juga ya, Betul Anissa. sekali, Davi. Jangan lupa Lineke untuk dibungkus bawa untuk kami di studio. Terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari kawasan Bukit Duri